Nomor 4, sebanyak 1,5 mili sampel larutan asam sulfat dari suatu baterai dititrasi dengan 23,7 mili larutan NaOH 1,47 molar. Menggunakan indikator fenolftalein atau indikator PP untuk menentukan titik akhir titrasi. Konsentrasi dalam satu molaritas sampel larutan asam sulfat tersebut adalah. Oke, kita bikin dulu apa aja yang diketahui. Jadi ada namanya titrasi. Jadi ini tuh titrasi. Titrasi digunakan untuk mengetahui molaritas salah satu senyawa. Ya, dimana salah satu senyawanya udah diketahui molaritasnya. Jadi titrasi ini namanya titrasi asam basa karena antara asam sulfat dan NaOH. Nah, jadi titrasi ini tadi ada ya, asam sulfat itu H2SO4. Terus sebelahnya ada tadi NaOH. Apa aja yang diketahui kita bagi biar lebih mudeng atau lebih jelas siapa aja yang diketahui. Pertama ada 1,5 mili sampel, berarti volume, yaitu 1,5 mili. Sedangkan NaOH di sini diketahui volumenya 23,7 dan molaritasnya 1,47. Jadi di sini volumenya 23,7 mili, sedangkan molaritasnya 1,47 m. Nah, yang ditanya apa? Nih, konsentrasi. Ya, jadi yang ditanya adalah konsentrasi dari H2SO4. Ya. Nah, gimana cara jawabnya? Jadi kita harus tahu dulu nih, untuk rumus titrasi, khususnya asam basa itu yaitu mol dikali M atau jumlah ion masih di sebelah sama dengan yang asam itu sama dengan mol dikali jumlah ion yang basa, atau gini, M kali V kali N itu untuk yang asam sama dengan MVN untuk yang basa. Jadi kita masukin aja ya untuk yang asam dulu. Jadi molaritas itu yang ditanya, berarti tidak tahu ya. Jadi M aja, kita sebut M dikali volumenya ini yang asam kan 1,5. Nah, N itu adalah jumlah ion. Sebenarnya cara cepatnya itu kamu bisa lihat nih, H2. Jadi kalau asam itu kan kalau dalam air dia akan menghasilkan H+ gitu ya. Nah, H+ itu ada berapa? Ada 2 nih karena H2. Dimana sini kakak jelasin aja, kalau H2SO4 tertitrasi menjadi 2H+ ditambah SO42 nih. Dan sini artinya 2H+, artinya H+-nya ada 2. Nah, itulah jumlah ion H+-nya. Berarti 2 sama dengan, ini baru yang basa kita masukin ini M, molaritas dan volumenya. 1,47 dikali volumenya 23,7 dikali N-nya. Nah, N-nya itu kalau kita lihat ya, kalau basa itu kan OH min, OH-nya ada 1. Pasti 1 sebenarnya. Ya, atau kita bikin aja tetap untuk pelatihan adik-adik, NaOH terionisasi menjadi Na+ dan OH-. Nah, ini menunjukkan OH-, ion OH- itu cuma 1 gitu ya. Maka dapatlah molaritas sama dengan 1,47 kali 23,7 kali 1, sebenarnya nggak perlu ditulis. 1,5 dikali 2 dapatlah nanti 11,6. Selanjutnya nomor 6, ini ada reaksi nih. Jadi ada reaksi ini, kemungkinan reaksinya udah setara ya, karena udah ada nih, udah ada koefisien-koefisiennya. Terus volume gas hidrogen yang diukur pada 1 atm dan 273 Kelvin yang dibutuhkan untuk bereaksi sempurna dengan 2 gram SNO2 adalah, oke, berarti kita pahami dulu tipe soalnya. Jadi ini nanya volume gas. Ya, kalau volume ini masuk hukum dasar kimia, yaitu Gay-Lussac. Ya, dimana volume itu bisa kita dapatkan dari koefisien. Nah, gitu. Jadi pertama kita bikin dulu yang diketahui, bikin aja ada SNO2 dan 2H2 menjadi SN tambah 2H2O. Cek dulu apakah koefisiennya udah benar. SN sebelah kiri 1, sebelah kanan 1 udah benar. O-nya 2, sini 1 kali 2, 2 juga betul udah benar. Hanya 4, sini juga hanya 4, benar ya.
Kalau udah benar, berarti di sini koefisiennya 1, 2, 1, 1, aduh, 1 dan 2. Jadi ya 1 tuh nggak perlu ditulis. Atau kakak bikin 1 banding 2 banding 1 banding 2 koefisiennya. Dimana artinya volumenya tuh juga gitu. Nah, diukur pada 1 ATM ini itu pada keadaan standar. Pada keadaan standar itu kalau volume ya, rumus volume itu, jadi kalau rumus ini, jadi ini rumus-rumus yang harus kalian pahami lah intinya. Pertama, volume dalam keadaan STP atau standar itu rumusnya mol dikali 22,4. Nah, itu dia. Jadi yang dibutuhkan untuk bereaksi sempurna dengan 2 gram SNO2. Jadi yang ditanya ini langsung aja ya. Yang ditanyakan itu adalah ini. Volume ini bukan. Ini volumenya atau volume H2 itu yang ditanyakan. Sedangkan bagian sini atau SNO2-nya udah diketahui, yaitu masanya nih 2 gram. Oke, jadi tahapan ngejawabnya gimana ya? Nah, tahapan ngejawabnya adalah kita cari dulu. Jadi kan nyari volume kan ini rumusnya nih dalam keadaan STP, yaitu mol dikali 22,4. Artinya kita butuh mol dari SNO2 dulu. Karena itu yang diketahui nih masanya. Clue-nya ada di SNO2. Nah, kita cari dulu nih. Jadi pertama cari mol SNO2. Kalau diketahui massa, mol itu rumusnya massa per ml. Masanya 2 gram. MR-nya itu kita disuruh lihat sendiri di tabel periodik ya. Mari kita lihat. Oke, ini ya, mesin itu ini. 118,7. Jadi 119 ditekan 100 berapa tadi? 119. Berarti MR-nya 1 dan MR-nya SN kan 119 ditambah oksigennya ada 2. Oksigen itu 16, berarti 2 kali 16. Ya, atau 2 dibagi 2 kali 16 itu 32. 32 tambah 119 itu 151, atau dapatlah 2 dibagi 151. Ini kurang bagus sekali ya, 0,0132. Itu molnya. Oke, sekarang kita udah dapat molnya. Nih, jadi ini tulis di sini aja ya. Berarti ini molnya 0,0132. Nah, sekarang yang ditanya volume. Ya. Berarti kedua, kita cari volumenya gitu. Kalau molnya segini, volumenya tuh berapa dalam keadaan standar gitu ya. Berarti kedua cari volume STP si SNO2 yang masanya udah diketahui, maka pakai yang ini. Volume sama dengan mol dikali 22,4 ya, sama dengan molnya ini 0,0132 dikali 22,4 0,297 atau sebenarnya 0,3 ya. Mari kita lihat ya. Nah, selanjutnya udah dapat. Oke, berarti ini mol segini, volumenya itu 0,297. Nah, yang ditanyakan volume H2. Jadi gini, ingat Gay-Lussac, volume itu sama dengan koefisien. Jadi koefisien SNO2 ini kan 1, sedangkan hidrogen itu 2. Berarti kita carilah volume H2. Jadi nyari volume itu pakai rumus perbandingan aja. Gitu ya, volume H2 itu sama dengan, siapkan gini. Jadi perbandingan H2 yang dicari itu 2, yang diketahui itu 1 dikali volumenya 0,297.
dapatlah sekitar 0,5933 atau ya itu. Karena ini mili ya, ini liter ya. Nah, tapi di soal itu dalam mili, maka dikali 1000 aja jadi 593. Ya itu sekitaran, maka yang paling mendekat itu E. Mohon dukungannya untuk channel ini, semoga kakak semangat bagiin ilmunya.